Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sasti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit dalam bab yang ke-7. Mari kita membaca. Bab 7, saya berjanji untuk memelihara dan menjunjung tinggi kesucian pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Dalam bab 7 ini ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, iman kita berakar pada hubungan kita dengan Allah yang diekspresikan melalui hubungan dengan orang lain. Harapan iman Kristen harus membentuk nilai-nilai, sikap dan tindakan kita. Pernikahan adalah karunia ilahi yang menuntut saling penghormatan antara pasangan. Yang ketiga, baik lajang maupun menikah harus dianggap sama terhormatnya. Yang keempat, kehidupan keluarga harus menyediakan tempat bagi setiap individu tumbuh dan berkembang. Dan yang kelima, ketika hubungan rusak atau hancur, bimbingan pastoral dan kesempatan untuk belajar lagi hubungan yang sehat sangat perlu untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Iman kita berakar pada hubungan kita dengan Allah, yang diekspresikan melalui hubungan kita dengan orang lain, termasuk hubungan keluarga, hubungan pernikahan, hubungan dalam komunitas Kristen, dan hubungan dalam masyarakat. Siapa diri kita di dalam Kristus membentuk interaksi dan reaksi kita. Masing-masing kita hidup dalam jaringan hubungan untuk memenuhi keinginan kita akan persahabatan, dukungan dan keintiman. Melalui hubungan dengan Allah dan orang lain, kita menemukan pemenuhan dan keamanan yang memampukan kita untuk tumbuh kembang sebagai manusia. Pernikahan merupakan cerminan kasih Allah bagi umat manusia dan kasih yang memberi diri antara Kristus dan gereja. Sebagai umat bala keselamatan, kita menganggap pernikahan sebagai karunia ilahi yang memberikan ekspresi akan asas saling mengasihi, memperkaya, memberdayakan, dan tidak merendahkan pasangan. Bala keselamatan menegaskan bahwa pernikahan adalah persatuan sukarela dan penuh kasih untuk hidup bersama antara satu pria dan satu wanita. Berbagi kehidupan yang ditandai dengan sikap saling sepakat, saling menghormati, saling setia, saling melayani, dan menjunjung kesetaraan. Inilah satu-satunya konteks yang tepat untuk keintiman seksual. Berbagi kehidupan pada semua jenjang ini melibatkan kesediaan untuk melayani satu sama lain dalam kasih, memaafkan dan dimaafkan, dan untuk tumbuh bersama dalam hubungan berdasarkan timbal balik yang saling menguntungkan dan kesetaraan. Kesetaraan akan mencegah terjadinya dominasi
melainkan saling menghormati satu sama lain. Pernikahan Kristiani mencerminkan sikap saling mengasihi dan menciptakan keluarga baru. Melalui hubungan seperti inilah pasangan tersebut diperkaya. Efesus 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-32. Hubungan pernikahan adalah hubungan yang kudus dan diberkati oleh Allah. Kejadian 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28 dan Kejadian 2 ayatnya yang ke-24. Ditegaskan oleh Yesus dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6. Namun dalam ayat berikutnya Yesus dengan jelas menyatakan bahwa dalam dunia yang telah rusak, anugerah tersedia ketika harapan tersebut tidak tercapai. Kesetiaan mutlak dalam pikiran, ucapan dan tindakan sangat diharapkan dalam pernikahan umat bala keselamatan. Demikianlah halnya pada semua hubungan, kesetiaan, integritas, dan kepercayaan merupakan hal yang sangat penting. Kita menyadari perlunya kasih karunia di tengah dunia yang telah rusak dan hancur ini. Keinginan tersebut tidak selalu bisa tercapai dan menyaksikan pernikahan tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Kristus. Kompleksitas interaksi manusia bisa mengancam atau merusak perkawinan. Jika tidak ditangani bisa mengakibatkan perceraian. Pada saat seperti itulah bimbingan pastoral yang mumpuni menjadi sangat penting. Pernikahan sambung diperbolehkan di dalam bala keselamatan. Sedapat mungkin disiapkan proses konseling yang lengkap dan tepat, sehingga diharapkan bisa membantu dalam penyembuhan luka yang dalam dan akan berguna untuk pembaruan spiritual dan emosional. Pada beberapa budaya, meskipun upacara pernikahan dirayakan dengan orang lain, keputusan untuk menikah menjadi tanggung jawab dan pilihan dari dua individu yang bersangkutan. Keluarga dan para sahabat bisa saja terlibat secara langsung dalam proses atau kehidupan bersama selanjutnya dari pasangan yang telah menikah. Sementara pada budaya yang lainnya, keluarga besar terlibat dalam perencanaan pernikahan dengan harapan bahwa kehidupan pernikahan tersebut secara konteks akan berpengaruh terhadap keluarga yang lebih luas sesuai dengan tradisi yang selama ini dijalankan. Bagi orang Kristen, dalam hal seperti ini atau lingkup yang lain, pengakuan dan peneguhan pernikahan tetap dianggap sebagai sebuah karunia Allah, sehingga persetujuan pribadi dan saling menghormati tidak boleh dikompromikan. Undang-undang pernikahan bala keselamatan yang menjadi dasar bagi pernikahan umat bala keselamatan sering dibacakan. Dengan sungguh kami menyatakan bahwa walaupun pernikahan kami merupakan ungkapan kebahagiaan dan kesenangan pribadi, kami akan berusaha dengan sungguh bahwa status pernikahan dan hubungan kami akan menguatkan komitmen yang kami buat di hadapan Allah dan untuk meningkatkan pelayanan kami sebagai prajurit dari Yesus Kristus di dalam bala keselamatan. Kami berjanji untuk menjadikan rumah kami sebagai tempat di mana semua orang merasakan kehadiran Allah dan sebagai tempat untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil kepada mereka yang kami bimbing, mendorong mereka untuk menjadikan Kristus sebagai juru selamat serta mendukungnya saat mereka mempersembahkan hidupnya untuk melayani Allah. Kami menyatakan oleh pertolongan Allah bahwa tujuan kami berdua adalah menjadi teladan sebagai orang Kristen yang benar, baik pada waktu senang, waktu susah, atau duka, dan akan saling mendorong untuk bertumbuh di dalam anugerah dan di dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus, Juru Selamat. Jadi, pernikahan Kristen merupakan sebuah perjanjian dan panggilan,
sebuah hubungan yang dijalankan di hadirat Allah dan dibangun berdasarkan tujuan ilahi. Pernikahan menjadi sebuah ruang untuk formasi dan transformasi bagi masing-masing pribadi sebagai pasangan. Hal ini juga yang bisa menjadi dasar bagi pertumbuhan dan saling asuh satu dengan yang lain. Setelah kita membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit pada segmen yang pertama ini, menjadi perenungan kita semua pada segmen pertama ini, yaitu hubungan pernikahan adalah hubungan yang kudus dan diberkati oleh Allah. Dan ini merupakan karunia ilahi yang harus dijaga kekudusannya. Dan biarlah dalam pernikahan kita Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 7 segmen kedua pada hari Kamis 23 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati.